Halo? Oke, kita langsung aja ya. Kita bedah materi yang Anda kirim hari ini. Ini ada lembar spesifikasi teknis lengkap dari Infinix Hot 50 Pro. Tujuan kita kali ini, kita mau coba pahami bareng-bareng fitur utamanya apa aja, terus kelebihannya di mana, dan ya kekurangannya juga apa. Khusus buat Anda nih. Oke, mari kita mulai kupas. Rilisnya ini kan November 2024 ya, yang varian 4G. Kalau lihat bodinya sih, wah tipis ya, cuma 7,4 mm. Terus beratnya 190 gram masih oke lah. Ada sertifikasi IP54 juga, artinya tahan debu sama cipratan air. Jadi kalau kehujanan dikit gitu, aman lah ya. Iya, betul. IP54 itu buat proteksi dasar aja, jangan direndam air ya. Tapi yang mungkin lebih menonjol itu layarnya nih. Panelnya udah AMOLED 678 inci, resolusinya juga Full HD+, jadi tajam gambarnya, plus refresh rate 120 Hz. Wah, 120 Hz. Buat scrolling medsos atau main game ringan pasti mulus banget ya kelihatannya. Iya, kerasa banget bedanya. Apalagi kecerahan puncaknya disebut sampai 1800 nits. 1800 nits. Itu terang banget loh. Harusnya sih kalau dipakai di bawah matahari gitu masih jelas ya kelihatannya. Harusnya begitu. Kecerahan segitu udah bagus banget di kelasnya. Cuma ya refresh rate tinggi ini biasanya... Makan baterai lebih banyak gitu kan? Nah, itu dia. Ada potensi ke arah sana. Tapi untungnya, biasanya sih ada opsi buat atur otomatis refresh rate-nya. Jadi dia bisa nyesuaiin sendiri, lebih hemat daya jadinya. Oke, masuk akal. Jadi visualnya emang jadi salah satu jualan utama ya kayaknya. Nah, pindah ke bagian mesinnya nih. Performanya gimana? Dia pakai MediaTek Helio G100. Fabrikasinya 6 nanometer. Iya, Helio G100. Ini chipset 4G ya, posisinya di kelas menengah lah. Buat penggunaan sehari-hari, multitasking, atau game-game yang nggak terlalu berat, ini udah cukup banget sih. Cukup ya? Berarti bukan buat yang hardcore gaming banget gitu ya? Bukan buat settingan rata kanan di game berat. Tapi yang menarik dari sisi performa ini justru ada di bagian memori. Oh iya, gimana tuh? RAM-nya kan 8 GB, LPDDR4X. Udah cukup lega dan jenisnya lumayan cepat. Dan bisa ditambah lagi kan pakai virtual RAM, jadi totalnya bisa sampai 16 GB. Betul, jadi buat multitasking banyak aplikasi harusnya lancar jaya. Terus storage-nya juga lega. Ada pilihan 128 atau 256 GB. Tipinya UFS 2.2 ya, itu lebih kencang dari eMMC yang lama kan? Ya, jelas lebih responsif buat buka aplikasi atau mindahin file. Dan satu lagi, masih ada slot microSD terpisah. Bisa sampai 2 TB katanya. Gede banget itu. Wah, ini kombinasi RAM lega, storage UFS, plus slot microSD ini jelas nilai plus banget ya. Buat Anda yang suka nyimpan banyak foto, video, atau install banyak aplikasi, ini cocok nih. Setuju. Fleksibilitas penyimpanannya bagus. Tapi cukup awet harusnya. 5000 mAh udah jadi semacam sweet spot ya. Nah, yang bikin menarik itu fitur chargingnya. Iya, fast charging 33 watt, klaimnya bisa 0-50% dalam 26 atau 27 menitan gitu ya. Cukup cepet lah. Lumayan ngebut. Tapi ada lagi yang lebih keren. Apa tuh? Bypass chargingnya. Nah, itu dia. Bypass charging ini berguna banget kalau Anda suka main game sambil nge-charge. Jadi listriknya langsung ke mesin, nggak lewat baterai dulu. Oh, jadi bikin ponsel lebih adem dan baterai lebih awet gitu ya pas main game sambil colok charger. Tepat sekali. Dan ada juga reverse charging. Bisa buat nge-charge perangkat lain pakai kabel, jadi kayak power bank darurat gitu. Fitur-fitur baterai ini sih oke banget. Mantap. Nah, kalau kameranya gimana nih? Di spek tertulis belakangnya 50 MP sensor utama sama 2 MP depth sensor. Video bisa 1440p 30 fps. Ya, 50 MP sensor utama itu udah lumayan lah buat kelasnya. Hasil fotonya harusnya cukup oke buat kebutuhan sehari-hari, posting medsos gitu. Kamera depannya 8 MP, ada LED flash juga. Video bisa 1080p 30 fps. Cukup standar ya? Bisa dibilang gitu. Cukup buat video call atau selfie standar. Tapi perlu dicatat nih, dari speknya kayaknya nggak ada lensa ultrawide. Oh iya, bener juga. Nggak ada ultrawide. Terus soal stabilisasi video gimana? Ada OAC atau IS gitu nggak ya? Kayaknya nggak disebutin.
Kemungkinan besar nggak ada stabilisasi yang dedicated ya. Jadi kalau Anda sering foto pemandangan luas atau rekam video sambil jalan, mungkin ini jadi pertimbangan. Iya sih, agak terbatas jadinya ya buat skenario tertentu. Tapi buat foto-foto biasa mestinya masih oke lah ya sensor utamanya. Harusnya sih gitu. Lanjut ke audio dan konektivitas. Ini juga kelihatannya lengkap ya. Speaker stereo, terus ditirn sama JBL. Nah, speaker stereo JBL ini biasanya sih kualitas suaranya lumayan bagus ya buat dengerin musik atau nonton. Terus yang bikin seneng masih ada headphone jack 3,5 mm. Udah jarang banget nih barang ginian. Iya, ini jadi nilai plus buat Anda yang masih punya earphone kabel favorit. Ada radio FM juga, sama dukungan high-res audio. Paket audionya solid ini. Konektivitasnya gimana? Wi-Fi 5, Bluetooth udah 5.4, port USB-C pastinya, GPS, terus ada NFC juga. NFC-nya disebut aktif 24 jam ya. Itu bagus buat cek atau isi saldo e-money kapan aja. Iya, praktis banget itu. Sensor sidik jari juga udah di dalam layar. Keren lah. Jadi secara konektivitas udah cukup lengkap ya untuk kebutuhan sekarang. Kecuali ya itu tadi. Belum 5G ya? Iya, ini masih ponsel 4G. Ini mungkin jadi deal breaker buat sebagian orang. Sedikit nambahin info nih, OS-nya pakai Android 14, antar mukanya XOS 14.5. Terus ada janji update juga. Oh ya? Berapa lama tuh? Katanya dapat 1 kali update OS mayor, sama 24 bulan update keamanan. Standar lah ya buat kelas ini. Iya, cukup standar. Ada fitur unik lain nggak? Ada, disebutin Dynamic Bar. Itu kayak notifikasi interaktif di area kamera depan, mirip-mirip yang di iPhone gitulah. Sama ada sertifikasi kelancaran dari TAF Rheinland. Oke, Dynamic Bar itu gimmick menarik, sertifikasi TAF juga bagus, semacam jaminan performa tetap oke dalam jangka waktu tertentu. Fitur software tambahan yang oke lah. Nah, jadi kalau kita rangkum nih dari semua spesifikasi tadi, kelihatannya kelebihan utama ponsel ini ada di layar ya, AMOLED 120 Hz, terang banget. Iya, layar. Terus audio juga lengkap banget, ada speaker stereo JBL, jack 3,5 mm, high-res, baterainya juga gede, plus fitur chargingnya canggih, ada bypass sama reverse. Performanya juga cukup oke buat harian kan, dengan Helio G100, RAM sama storage-nya lega banget, desainnya tipis, ringan, ada IP54 juga. Setuju. Itu poin-poin kuatnya. Tapi kekurangannya juga jelas. Yang paling utama ya itu, belum 5G. Iya, belum 5G. Terus kameranya juga tergolong standar ya, nggak ada ultrawide, nggak ada stabilisasi video yang mumpuni. Betul. Sama, mungkin potensi baterai agak boros kalau refresh rate 120 Hz-nya dipakai terus-terusan meskipun bisa diatur otomatis sih. Oke, jadi kalau kita simpulkan nih, ponsel ini kayaknya lebih cocok buat Anda yang prioritas utamanya itu pengalaman multimedia yang bagus. Layar enak dilihat, suara mantap. Dan juga butuh baterai yang tahan lama dengan fitur charging yang oke, performanya juga cukup buat aktivitas normal sehari-hari. Tapi mungkin Anda nggak terlalu butuh koneksi 5G super cepat saat ini, dan nggak terlalu fokus cari kamera yang fiturnya super lengkap atau canggih banget. Pertanyaan penutup yang penting untuk Anda renungkan sendiri nih. Mengingat jaringan 5G kan terus berkembang ya, seberapa penting sih fitur 5G itu buat pola pemakaian Anda saat ini? Apakah keunggulan-keunggulan lain yang ditawarin ponsel ini, kayak layar, audio, sama fitur baterainya tadi, itu cukup buat mengkompensasi absennya 5G? Itu yang perlu Anda timbang.